Manchester United bakal rekrut pemain kembar, anak Darren Fletcher. Darren Fletcher menurunkan bakat sepak bola pada anaknya, Tyler Fletcher dan Jack Fletcher. Nah, seperti sang ayah, Tyler dan Jack punya kesempatan untuk membela Manchester United. Darren Fletcher bukan nama asing bagi United, sebab pria asal Skotlandia itu punya jejak bagus bagi United. Dia punya karir gemilang bersama United, pada era Sir Alex Ferguson menjadi manajer. Setelah pensiun, Darren Fletcher juga sempat menjadi bagian dari tim pelatih dan manajerial United. Pada Maret 2021, pria berusia 39 tahun tersebut mendapat kepercayaan dari United untuk menjadi direktur teknis. Jejak Darren Fletcher sebagai pemain di Old Trafford mungkin akan berlanjut. Tentu Darren Fletcher yang akan bermain lagi, akan tetapi anak kembarnya. Darren Fletcher punya anak kembar, Jack dan Tyler Fletcher. Keduanya menekuni karir sebagai pemain sepak bola. Mereka masih sangat muda, 16 tahun. Saat ini, mereka tergabung di Akademi Manchester City. Nah, dikutip dari Talksport, kedua pemain muda tersebut tengah didekati United. United akan mendatangkan Jack dan Tyler dengan status transfer. Setan Merah disebut akan memecahkan rekor transfer pemain muda untuk memboyong keduanya. Apakah Harry Maguire cocok pindah ke Chelsea? Mantan pemain West Ham Frank McAvennie menilai bergabung dengan Chelsea akan menjadi langkah yang bagus bagi Harry Maguire jika dia meninggalkan Manchester United. Masa depan Maguire di Manchester United tengah diragukan. Bek asal Inggris tersebut sudah tersisih dari skuad utama MU sejak kedatangan Erik ten Hag. Pemain bertahan asal Inggris itu lebih banyak menghuni bangku cadangan. Selain itu, Maguire juga baru saja kehilangan status sebagai kapten Setan Merah. Kini Maguire santer dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Chelsea kabarnya berminat menampung sang pemain. Maguire tidak mendapat kesempatan bermain yang banyak di Manchester United. Menurut McAvennie, Maguire juga bisa mengalami hal yang sama di Chelsea. McAvennie menilai pindah ke Chelsea sebenarnya bisa menjadi langkah yang bagus buat Maguire. Namun, dia tidak yakin kalau Maguire cocok dengan gaya permainan Pochettino. Liverpool diminta jangan sungkan untuk jual Luis Diaz. Mantan pemain West Ham Frank McAvennie menyarankan manajemen Liverpool untuk tidak ragu menjual Luis Diaz apabila mendapatkan tawaran yang menggiurkan untuk sang pemain pada musim panas ini. Luis Diaz didatangkan Liverpool pada musim dingin 2022. Pemain berusia 26 tahun tersebut sudah menyumbang 11 gol untuk The Reds. Menurut laporan, Luis Diaz menjadi incaran Al Hilal. Raksasa Arab Saudi itu ingin memboyong winger asal Kolombia itu pada musim panas ini. Kabarnya, Al Hilal menawar Luis Diaz sebesar 43 juta pounds. Namun, Liverpool menolak untuk menjual mantan pemain Porto tersebut. Lawan Wrexham United, Manchester United siapkan skuad full bocil. Klub Premier League, Manchester United telah mengumumkan skuad yang akan bertanding melawan Wrexham United. Setan Merah akan menurunkan 15 pemain di laga ini. Manchester United akan menjalani laga uji coba keempat mereka di musim panas ini. Lawan yang akan mereka hadapi adalah klub milik si Deadpool Ryan Reynolds, Wrexham United. Namun jadwal pertandingan melawan Wrexham ini hampir berbenturan dengan laga uji coba mereka berikutnya. Setan Merah dijadwalkan akan menghadapi Real Madrid pada hari Kamis, 27 September 2023 pagi waktu setempat. Alhasil Erik ten Hag memutuskan untuk memecah skuad Setan Merah untuk dua laga uji coba ini. Skuad yang akan diturunkan ten Hag melawan The Dragons adalah skuad muda MU. Ten Hag hanya mengirimkan satu pemain senior untuk menghadapi Wrexham hari ini. Ia adalah Johnny Evans. Bek 35 tahun itu ditugaskan Ten Hag untuk memimpin adik-adiknya untuk menghadapi Wrexham. Laga ini juga jadi laga penting bagi Evans, karena masa depannya di MU akan ditentukan pasca laga ini, apakah ia akan dipertahankan atau dilepas. Katanya, Harry Kane lebih pilih Man United ketimbang Bayern Munchen. Striker Tottenham Harry Kane dilaporkan lebih suka memilih gabung Manchester United ketimbang Bayern Munchen. Masa depan Kane sekarang menjadi tanda tanya besar. Tottenham masih berharap bisa mempertahankannya. Namun mereka bisa kehilangan servisnya tahun depan secara gratis. Sebab kontraknya di klub tersebut berakhir pada tahun 2024 mendatang. Kane kemudian santer disebut bakal cabut pada musim panas 2023 ini. Ada beberapa klub yang dikabarkan siap menampungnya. Sekarang ada kabar kurang bagus bagi Bayern Munchen. Harry Kane dikabarkan tak terlalu berminat pindah ke Jerman. Kane disebut lebih suka gabung Manchester United. Rumor ini dimunculkan oleh Football Insider. Sayangnya tak disebutkan apa alasan Kane lebih memilih MU ketimbang Bayern. Akan tetapi, masalahnya sekarang ini United sedang fokus melirik pemain lain.
MU kini sedang mengejar penyerang Atalanta, Rasmus Højlund. Selain lebih murah, Højlund juga jauh lebih muda ketimbang Kane. Seriusan, Kylian Mbappe bakal tolak tawaran selangit Al Hilal. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Kylian Mbappe. Penyerang PSG itu dilaporkan tidak tertarik menerima tawaran besar dari Al Hilal. Belakangan ini Mbappe memang ramai dikabarkan akan dijual PSG. Raksasa Ligue 1 itu berniat menguangkan sang striker karena ia menolak memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2024. Ada sejumlah klub yang dikaitkan dengan Mbappe. Salah satunya klub Saudi Pro League, Al Hilal yang diberitakan siap membayar 300 juta euro untuk mendapatkan jasa Mbappe. Selain itu, klub Saudi Pro League itu dikabarkan siap memberikan gaji selangit bagi Mbappe. Nominalnya dikabarkan bisa mencapai 700 juta euro per musim. Menurut laporan Relevo, Al Hilal bakal gigit jari, karena Mbappe sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Mbappe dikabarkan ogah bermain di Arab Saudi, karena ia menilai karirnya masih jauh dari kata habis. Ia merasa bermain di Eropa masih jadi opsi terbaik untuk perkembangan karirnya. Jadi ia tidak silau dengan tawaran selangit Al Hilal di musim panas ini. Menurut sejumlah laporan yang beredar, ada alasan mengapa Mbappe menolak tawaran Al Hilal dan siap dicadangkan selama 1 tahun di skuad PSG. Ini disebabkan Mbappe disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Real Madrid sebagai free agent di tahun depan. Demi Manchester United, Sofyan Amrabat tolak pinangan Liverpool. Spekulasi masa depan Sofyan Amrabat memasuki babak baru. Gelandang Fiorentina itu dikabarkan telah menolak tawaran Liverpool demi bergabung dengan Manchester United. Amrabat memang diketahui ingin berpindah klub di musim panas ini. Sang gelandang dilaporkan ingin mencari klub baru untuk perkembangan karirnya. Amrabat sendiri diincar banyak klub top Eropa. Pasalnya ia bersinar bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin sehingga ada banyak klub yang berminat pada sang gelandang. Dilansir Corriere della Sera, Amrabat sudah menentukan klub yang ingin ia perkuat. Sang gelandang mantap ingin bergabung dengan Manchester United. Romeo Lavia mantapkan hati gabung Liverpool. Spekulasi masa depan Romeo Lavia memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan telah memantapkan hati untuk bergabung dengan Liverpool di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Southampton terdegradasi ke Championship. Itulah mengapa The Saints harus menjual beberapa pemain mereka untuk menyesuaikan keuangan mereka. Salah satu pemain Southampton yang lagi laris di pasaran adalah Romeo Lavia. Gelandang muda The Saints itu jadi rebutan setelah musim lalu ia tampil dengan impresif. Dilansir Sky Sports, Lavia sudah memutuskan klub mana yang ingin ia perkuat di musim depan. Sang gelandang dikabarkan mantap untuk bergabung dengan Liverpool. Demi kebaikan Bundesliga, Bayern Munchen bertekad amankan jasa Harry Kane. Sebuah asa diapungkan oleh Herbert Hainer. Presiden Bayern Munchen itu bertekad untuk memenangkan perburuan Harry Kane di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Bayern Munchen lagi mencari striker baru. Mereka belum mendapatkan pengganti Robert Lewandowski yang pindah ke Barcelona di musim lalu. Belakangan ada satu nama yang lagi gencar dikaitkan dengan Bayern Munchen. Striker itu adalah penyerang andalan Tottenham, Harry Kane. Pihak Bayern Munchen belakangan ini mulai buka-bukaan terkait ketertarikan mereka pada Kane. Presiden mereka secara terbuka mengakui bahwa ia ingin mendatangkan Kane ke Jerman. Kepada Kicker, Hainer menyebut bahwa Di Rotten punya misi mulia mengapa mereka ingin mendatangkan Kane ke Jerman. Ia menyebut pamor Bundesliga saat ini berkurang karena kekurangan pemain berlabel bintang di liga mereka. Hingga detik ini, Bayern Munchen masih kesulitan untuk mengamankan jasa Kane di musim panas ini. Tottenham membandrol sang striker di angka 100 juta euro dan Bayern ogah membayar harga semahal itu. Manchester City tidak jadi jual Bernardo Silva. Manchester City tidak akan menjual pemainnya, Bernardo Silva. Sang pemain diharapkan bertahan setidaknya 1 musim lagi. Rumor soal Bernardo hengkang sudah muncul menjelang akhir musim 2022-2023. Pemain asal Portugal ini berkeinginan mencari tantangan baru. Kebetulan saat itu Barcelona menginginkannya. Bernardo yang tertarik untuk membela Barcelona pun semakin menggebu-gebu untuk keluar dari Man City. Awalnya Man City mempersilahkan Bernardo keluar asalkan penawaran yang masuk sudah cukup. Namun belakangan, Citizens berubah pikiran. Man City sejak awal berprinsip untuk tidak mempertahankan pemain yang sudah tidak betah di tim. Itulah kenapa pemain seperti Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez dilepas. Bernardo sendiri hampir diperlakukan serupa. Sampai kemudian laporan 90 Min mengungkapkan bahwa Man City tidak sampai hati untuk menjualnya.
Peluang Sadio Mane berduet dengan Ronaldo di Al Nassr semakin besar. Peluang Sadio Mane untuk berduet dengan Cristiano Ronaldo kini makin besar karena Mane sudah memberikan izin pada agennya untuk menggelar negosiasi dengan Al Nassr. Mane baru semusim gabung Bayern Munchen. Ia direkrut pada musim panas 2022 lalu dari Liverpool. Ia sempat menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Namun kemudian Mane cedera dan setelah pulih, ia kesulitan menemukan performa terbaiknya. Mane kemudian terlibat cekcok dengan Leroy Sané. Alhasil masa depannya di Bayern pun menjadi abu-abu. Kemudian tersiar kabar bahwa Al Nassr ikut mengejar Sadio Mane. Ia diharap bisa menjadi tandem Cristiano Ronaldo di lini serang. Sekarang, kemungkinan Mane bertandem dengan Ronaldo menjadi makin besar. Pasalnya, ex-pemain Southampton itu dikabarkan siap pindah ke Al Nassr. Kabar ini diklaim oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Mane sudah mengizinkan agennya untuk menggelar negosiasi dengan pihak Al Nassr pada pekan ini. Franck Kessie ke Juventus hampir pasti. Juventus telah mendapat lampu hijau dari Barcelona untuk merekrut Franck Kessie. Itu artinya hanya perlu selangkah lagi memastikan transfer Kessie. Keinginan Juventus mendatangkan Kessie muncul sejak bursa transfer musim panas 2023 dibuka. Juventus melihat ada peluang untuk merekrutnya. Pekan lalu pembicaraan awal antara Barcelona dan Juventus dimulai. Mereka membahas soal skema pembelian yang bisa dilakukan oleh Bianconeri. Diskusi ini awalnya alot. Apa yang ditawarkan oleh Juventus tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Barcelona. Belakangan, diskusi tersebut akhirnya menemui hasil. Laporan Gazzetta dello Sport lalu mengungkapkan bahwa ide peminjaman itu akhirnya disetujui oleh Barcelona. Di akhir masa peminjaman ada opsi untuk membelinya seharga 10-15 juta euro.